Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 184 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan, renungan harian Sabtu 6 Februari 2021 dari kitab Yeremia Pasal 1 ayat 19 mengatakan, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, jadi musuhan nasida maho, alai datung hahuaon naho, ayaudo dongammu, ninna Jahoba paluahoko. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, orang bijak mengatakan alasan adalah alat orang yang tidak kompeten. Yeremia memiliki banyak alasan untuk menolak ketika Tuhan memanggilnya menjadi seorang nabi bagi Tuhan. Yeremia dipilih Tuhan sejak ia dalam kandungan ibunya. Nama Yeremia berarti Tuhan tinggi, luhur. Sebelum Yeremia lahir di Anatot, beberapa mil sebelah utara Yerusalem, Tuhan sudah menetapkan bahwa dia akan menjadi nabi. Dia berasal dari keluarga imam, tetapi dia tidak bertugas sebagai imam. Yeremia dipanggil untuk tugas kenabian saat dia masih muda. Pemanggilan Yeremia menjadi nabi berdasarkan suara Tuhan yang datang kepadanya dan meneguhkannya sebagai nabi yang memiliki otoritas dalam menyampaikan nubuat kecaman Tuhan, mengangkat Yeremia atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Yeremia memulai pelayanan sebagai nabi pada tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia yang baik, dan ia ikut mendukung gerakan pembaharuan, gerakan reformasi Raja Yosia. Akan tetapi, ia segera menyadari bahwa gerakan itu tidak akan berhasil mendapatkan perubahan yang sungguh-sungguh dalam hati bangsanya. Yeremia mengingatkan bahwa jika tidak ada pertobatan nasional sejati,
maka hukuman dan pemusnahan akan datang dengan tiba-tiba. Tugas Yeremia ialah bernubuat kepada bangsa itu selama tahun-tahun akhir dari kemunduran dan kejatuhannya. Kitabnya penuh dengan kesuraman dan firasat buruk. Karenanya, Nabi Yeremia sering disebut sebagai Nabi peratap, merupakan seorang yang membawa amanat keras, namun berhati lembut dan hancur. Sifatnya yang lembut itu menjadikan penderitaannya makin mendalam. Ketika firman nubuat Allah ditolak dengan angkuh oleh kerabat, oleh sahabat, oleh imam dan oleh raja, dan sebagian besar bangsa Yehuda. Sebenarnya, Yeremia tidak ingin menjadi nabi. Baginya, tugas kenabian pasti mendatangkan kekacauan bagi dirinya sendiri, sedangkan ia sendiri menginginkan kedamaian. Tampil sebagai nabi di Yerusalem dengan pesan berupa ancaman sangat berat baginya yang selalu menginginkan kedamaian. Yeremia merasa dia tidak pantas menerima tugas itu, dan karena dia masih muda. Yeremia juga diusik oleh ancaman yang datang secara berulang-ulang dari luar. Orang-orang di kotanya dan keluarganya melarangnya melakukan tugasnya. Kelompok imam dan nabi menuduh dia menghujat Tuhan karena ia menubuatkan kehancuran rumah Tuhan. Yeremia sebenarnya sangat mencintai bangsanya dan hatinya menderita waktu menyaksikan kemalangan yang menimpa bangsanya itu. Satu hal yang luar biasa, Yeremia memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan Tuhan. Begitu mendalamnya hubungan mereka, maka Yeremia seringkali begitu berterus terang menyampaikan keluhan-keluhannya kepada Tuhan. Ia mengalami sengsara karena kasihnya kepada Tuhan dan karena kasihnya kepada bangsanya dan kepada umat manusia. Penderitaan Nabi Yeremia bukan hanya karena dia dibenci, tetapi juga oleh karena solidaritasnya dengan bangsanya. Ia bertindak memihak Tuhan dan juga adalah bagian dari panggilan Tuhan. Penderitaannya adalah cerminan dari penderitaan Tuhan dan solidaritas Tuhan akan dosa-dosa manusia. Saudara-saudara, Tuhan tidak menjanjikan Yeremia jalan yang mudah. Yeremia tidak akan berbaring di atas hamparan mawar, tetapi di lumpur di dasar waduk. Tuhan bukan menghentikan perkelahiannya, tetapi berdiri di sisi perjuangannya. Tuhan berjanji bahwa Yeremia akan menang, menyertainya, dan membebaskannya. Saudara-saudara, dunia menjadi tempat yang menakutkan. Ada banyak bahaya nyata di dunia ini, dan dunia ini akan mengalami penghakiman Tuhan. Tetapi pada saat-saat seperti inilah dunia perlu melihat orang-orang yang menjalani kehidupan Kristen, yang percaya kepada Tuhan, yang berserah kepada Tuhan, yang dalam penyertaan Tuhan, agar orang-orang yang belum percaya dapat mengingat
dan mengenal Yesus yang memberikan hidupnya untuk mereka, untuk dunia ini. Sama seperti Tuhan berjanji untuk membebaskan Yeremia dan menyertainya, demikian juga Tuhan telah membebaskan kita dengan menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Betapapun hebatnya bagi Yeremia untuk mendapatkan firman Tuhan yang datang kepadanya, kita memiliki berkat yang jauh lebih besar karena memiliki firman yang menjadi manusia yang diam di antara kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan menyertai kita untuk melepaskan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah menolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 184 ayat 1. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.